Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hore, senang sekali di hari yang baru ini, Senin, Pastor Randy kembali menyapa, melayani, dan mendoakan pemirsa yang terkasih, dimanapun berada, yang menyaksikan live streaming, video pelayanan, ataupun dengarkan voice note. Kasih Tuhan memberkati, dan ada kuasanya yang bisa menyembuhkan engkau dari sakit penyakit, dan juga darah Yesus mengampuni, mensucikan, mengkuduskan orang-orang berdosa dari segala kejahatan dan pelanggarannya, dan diberikan hidup yang baru. Dalam Yesus roda sukacita, seperti fajar di pagi hari pasti terbit dan bersinar, demikianlah kasih Tuhan dalam hidup orang percaya pasti sanggup untuk menolong kita semuanya. Siapa nih di saat ini yang merasa terberkati? Saya. Shalom semuanya yang ada di Instagram, pemirsa yang setia di Instagram. Shalom semuanya yang terkasih yang ada di Facebook, di YouTube, puji Tuhan, dan di TikTok, dan yang di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu terkasih yang senang dengan pelayanan ini dan terberkati, serta sukarela yang mau untuk bantu tap layar, share, posting ulang, memberi like-nya, ataupun follow, subscribe. Pastor Randy senang sekali dengan demikian Bapak Ibu terkasih sudah memberikan dukungan untuk pelayanan media sosial Pastor Randy terus berkembang dan boleh lebih luas lagi menjangkau jiwa-jiwa. Silakan di posting ulang, dibagikan, di share, biar waktu kita bersama memuji Tuhan, sabda firman Tuhan di Bible akan kita dengarkan, ini boleh menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa sehingga mereka yang belum kenal Yesus bisa kenal Yesus, yang belum pernah mengalami kasih Yesus, lewat kita share bersama-sama, mereka membuka room ini dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan, mengampuni, melepaskan dari yang jahat, dan menyembuhkan. Halo semuanya yang terkasih, sehat selalu ya, dan panjang umur. Saya ucapkan juga nih bagi saudara-saudara yang hari ini ulang tahun. Ya, ada Ibu Yeni. Happy birthday dengan doa panjang umur dan sehat-sehat selalu. Dan semua
yang terkasih dimanapun berada, yang hari ini atau minggu ini disyukuri hari lahir ditambah usianya. Happy birthday ya, sehat selalu dan jangan lupa hidup menjadi berkat. Apapun yang kita alami hari ini, pemirsa yang terkasih, percayalah, baik engkau sedang melihat langit sedang biru, ataukah engkau sedang ada di lembah air mata, puji Tuhan Yesus, Tuhan berjanji, surya pasti bersinar, Tuhan Yesus kasihnya pasti sanggup menolong kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah Anda sekalian puji-pujian saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi, dan kasih-Nya tidak pernah tinggalin kita. Amin, amin. Saat melintas langit yang biru, saat Anda sedang lewati ada lembah air mata, belajar tetap tersenyum, belajar tetap setia doa ibadah, sebab Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji dan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu betul-betul nyata. Kasih-Mu hadir dalam hidup setiap mereka. Dan angkatlah tangan kita bersama-sama, nyatakan syukur dan berkata, surya pasti bersinar, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu.
Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata dan hidup, setia dan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Puji Tuhan. Pujian ini sudah memberkati banyak orang, dan saya yakin, percaya sekali bahwa saudara saat ini pasti terberkati. Mana tangan-tangan yang terberkati? Saya. Silahkan yang terberkati, jangan mau dapat berkat sendiri-sendiri, tapi bagikanlah biar lebih banyak orang-orang yang juga boleh mendapatkan berkat Tuhan lewat kehidupan kita. Ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kalau hari ini ada tantangan yang engkau hadapi besar, Tuhan tidak memberikan engkau pencobaan. Hatiku percaya Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik bagi Anda dan saya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam pujian Tuhan bertahta dan hadiratnya sungguh nyata menguatkan setiap kita. Saya bersyukur karena ini pelayanan, Tuhan menyertai, dan doa-doa yang kita sampaikan serta firman yang saya beritakan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati sebelum masuk di hari yang baru ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini akan menguatkan Anda yang sedang merasa ada di titik terendah dalam hidup Anda. Sebelum Anda putuskan untuk selesai atau akhiri atau menyerah, dengarkan firman ini, karena firman Tuhan datang sebagai cahaya untuk Anda tidak menyerah, sebagai sebuah asa untuk engkau kembali berharap. Selama napas masih ada, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, harapan itu ada. Tuhanlah sumber harapan. Jangan pernah menyerah. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan Yesus janjikan selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan Yesus janjikan berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan hadir saat engkau berharap percaya padanya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan itu ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tantangan yang kita hadapi hari ini mungkin engkau rasa buruk. Bisa ada karena lalai, gagal, atau kita salah, atau memang sebuah ujian. Apapun itu, tetap percaya Tuhan itu baik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan Yesus janji ini loh, Dia selalu menyertai aku dan Anda. Tuhan tak pernah janji jalanmu selalu rata atau baik-baik saja, belum tentu. Tapi Tuhan janji, Dia katakan, aku berikan engkau kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat engkau datang percaya kepada-Nya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan hadir bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya, waktu Pastor bawakan pujian ini, sungguh-sungguh hadiratnya begitu indah. Saya juga menemukan komentar-komentar ada yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Bahkan mereka berkata, saya baca tadi, sedang di titik terendah. Ada yang ketakutan sampai terbawa dalam mimpi-mimpi buruk. Hal-hal tersebut juga pernah saya lewatin. Dan hari ini secara jujur kalau saya bisa bertahan, itu karena Tuhan. Saya milik Tuhan, Anda pun dikasih Tuhan. Jangan menyerah, kita ada hari ini. Bahkan kita ada sudah sampai sejauh ini. Tuhan gak lempar kita jatuh, dan Tuhan tidak mau bawa kita hanya untuk gagal. Tuhan mau kita melihat rencananya besar. Sekalipun hari ini engkau ada di titik terendah dalam hidup. Haleluya! Kita bersama-sama dengan suara yang keras bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik bagiku. Amin. Amin. Yuk, kalau sudah kita siapkan hati dan
mau ditabur oleh firman-Nya, yuk sama-sama kita akan masuk di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 34. Saya akan bacakan ayat 19. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Silakan seperti biasa Bapak Ibu ketik di kolom komentar ayat suci firman Tuhan yang saya bacakan. Lalu siarkan, share-lah sebanyak-banyaknya. Gratis toh, tapi dampaknya jiwa-jiwa boleh diselamatkan karena firman Tuhan membebaskan dan memberikan hidup yang baru bagi setiap mereka yang mendengarkan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bantu share. Saya membacakan. Ada tertulis dari kitab Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi orang yang patah hatinya, jangan engkau merasa terasingkan. Karena dengan gamblang, dengan jelas, Mazmur berkata, bagaimana Tuhan itu juga dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pemazmur yang baru kita baca itu Mazmur Daud. Daud adalah orang yang banyak pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman baik atau tidak baik membuat dia semakin setia. Ujian yang kita hadapin setiap hari, kalau saya tarik korelasinya, seperti anak sekolah untuk naik kelas, dia harus melewati ujian kenaikan kelas. Demikian pun setiap Anda dan saya. Orang yang percaya, ujian-ujian yang kita hadapin hari ini bukan untuk kita celaka, tapi supaya kita next level, naik kelas. Nah, firman Tuhan yang baru saja saya bacakan, ini sedang mengajak Anda yang sedang berjuang dalam situasi hampir patah hati atau yang sedang remuk jiwanya, hancur oleh karena situasi dan kondisi kesedihan yang dia alami. Bagi mereka yang sedang berjuang ada dalam sumur yang gelap, firman ini menjadi terang bagi jiwamu yang sedang lelah saat ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang hari ini hanya mau tidur saja. Bukan karena mager, bukan karena PW, tapi karena hidup begitu lelah. Sepertinya mereka mau hidup di alam mimpi saja. Mereka merasa dengan tutup mata lebih lega dibandingkan mereka hidup di alam nyata.
capek, lelah, letih karena pergumulan mereka hadapin hari-hari ini terasa begitu panjang, berat, dan sukar untuk bisa mereka tempuh, untuk mereka bisa jalani. Bagi mereka yang sedang dalam kondisi terpuruk, mereka akan merasa hari panjang sekali. Malam tidak kunjung berakhir. Dan sepertinya dalam pikirannya berkata, tidak ada satu pelukan apapun yang bisa membuat dia tenang. Kalau itu adalah Anda, dan saat ini engkau merasa sudah mencoba berbagai macam cara, bertahan, bahkan dengan kekuatanmu sendiri cari solusi, apa yang ada di kepalamu engkau coba untuk minta bantuan sampai menjerit-jerit. Tapi sepertinya kalau hari ini Tuhan izinkan engkau belum dapat jalan keluar. Sampai-sampai engkau menghakimi dirimu sendiri. Engkau berkata, aku sudah rusak, aku sudah tidak cukup baik lagi untuk diperbaiki, aku tidak punya waktu lagi untuk bisa berubah. Aku tidak akan pernah bebas lagi dari situasi-situasi buruk ini. Itu roh ketakutan. Please dengarkan hal ini. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan itu tidak memberikan Anda roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu iblis yang menunggangi pikiran atau tubuh Anda sehingga menjadi berat sekali. Tuhan justru memberikan engkau kekuatan dan keberanian melewati intimidasi ketakutan yang setan tunggangi kepada Anda. Dengan jelas Tuhan sudah katakan. 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan waktu pencobaan itu datang sebenarnya itu tidaklah melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan adalah setia. Jadi, pemirsa yang terkasih, kalau ini adalah untuk Anda, dengarkanlah dengan lembut. Kalau engkau merasa ini untuk kerabatmu, keluargamu, bagikan renungan ini bagi mereka. Kepada setiap jiwa yang sedang terpuruk, yang sedang ada dalam kelelahan, titik terendah apapun hidup mereka termasuk ekonomi. Mereka merasa terbelenggu, mereka terintimidasi dan merasa tidak bisa bebas, tidak bisa menang lagi. Sakit, terpuruk, mati dan binasa, dengarkan ini baik-baik. Saya akan sampaikan dengan pelan-pelan. Kebenarannya adalah Tuhan itu tidak pernah menolakmu. Selama
kita masih hidup sekarang ini, masih berkesempatan dengarkan firman-Nya. Kalau sebelumnya engkau merasa gagal, tidak bisa bangkit lagi, itu tipu muslihat iblis. Sekarang dengarkan ini kembali, kebenaran yang akan membuat Anda merdeka. Saat engkau alami depresi yang begitu berat sekarang ini, Tuhan tidak meninggalkanmu. Kalau seperti engkau sudah kayak orang ODGJ, Tuhan juga tidak menolakmu. Banyak kisah-kisah yang kita lihat, Tuhan izinkan Petrus itu tenggelam masuk dalam air. Tapi Tuhan tidak izinkan dia untuk hanyut dan binasa. Tuhan izinkan Daniel masuk gua singa. Tapi Tuhan tidak izinkan dia binasa dimakan singa. Tuhan izinkan banyak kisah dalam Bible. Mereka melewati seperti Yunus. Tuhan izinkan masuk perut ikan. Tapi Tuhan tidak izinkan dia binasa. Seperti Ayub. Waktu dikocoh oleh masalah yang dibuat oleh si jahat iblis itu, Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak izinkan Ayub binasa. Tuhan tidak izinkan iblis mengambil jiwanya. Hari ini, kalau engkau merasa engkau sedang hancur, kadang Tuhan izinkan hancur itu untuk engkau direndah ulang menjadi suatu karya yang indah, agar sisa hidup anugerah yang Tuhan kasih kita bukan merasa karena kita hebat atau mampu, melainkan karena kita sadar semua itu adalah anugerah Tuhan. Kepada Anda yang setiap malam gelisah, takut, atau menangis sendirian di ranjang Anda, Tuhan tidak meninggalkanmu. Sekalipun hari ini Bapak Ibu terkasih yang sedang dalam kesulitan, hampir habis semangat hidupnya, sekalipun engkau ada di titik ini, Tuhan juga tidak meninggalkan engkau. Pastor, aku udah kehilangan semangat. Sekalipun engkau sekarang kehilangan semangat, selama engkau masih punya harapan, milikilah harapan, maka engkau masih punya hidup. Tapi sebaliknya, saat engkau punya banyak hal, tapi engkau sudah tidak memiliki harapan lagi, engkau sudah tidak mempunyai hidup lagi. Karena harapan itu ada dari Tuhan Yesus. Firman tadi jelas mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk
remuki jiwanya, susah hidupnya. Ada yang bilang lagi sial-sialnya dia. Tuhan datang mengubah hukuman atau penghakiman orang. Anda sial, Tuhan merubah menjadi Anda dikasihi, Anda diberkati. Tuhan Yesusku mencintai saya dan kita miliknya. Bukan karena kita kuat kok. Ketika rame-rame, bukan karena ku kuat. Ketika rame-rame, bukan karena ku kuat. Tuhan Yesusku mencintaiku dan Anda miliknya. Bahkan sampai di titik terlemahmu sekalipun, Tuhan kenal dan Tuhan tahu siapa kita. Apakah ketika kita sedang ada di titik terlemah Tuhan tinggalkan? Tuhan itu Immanuel, manunggal dengan kita. Selama kita percaya kepada janjinya, Tuhan lebih setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dialah Sang Setia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah jauh, tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Sekalipun saat ini kita merasa kehilangan arah, Tuhan ada bersama kita. Bahkan ketika kita berusaha kekuatan sendiri, sepertinya Tuhan diam, karena Tuhan menunggu kapan waktu yang tepat untuk bisa menggendongmu, untuk menuntunmu keluar dari masalahmu dan berjalan pada jalan yang sudah Dia sediakan. Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang lemah, yang susah, yang sedih sekarang ini, dengarkan ini, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Justru dalam kelemahanmu sekarang ini, kuasanya menjadi sempurna. Dengarkan ini setiap orang-orang yang percaya. Ini adalah kebenaran yang membuat Anda merdeka. Bahwasanya hidupmu hari ini bukan beban. Anda ada di situasi hari ini bukan semua karena kesalahanmu dan harus dihukum. Mungkin engkau terjerat kelalaian, kehilapan, karena rancangan si jahat engkau terkecoh. Pastor, saya gagal. Ingat, gagal itu Anda. Tapi di mata Tuhan, saudara dan saya miliknya. Bukan proyek gagal. Kita ini bukan produk gagal. Kita ini sempurna ciptaan Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan yang sangat dikasihinya. Bahkan ketika engkau lupa statusmu bahwa kita milik Tuhan, Tuhan tetap mencintai engkau. Karena itu Dia ingat kita ini adalah miliknya. Tuhan tahu setiap peperangan dalam pikiran kita. Tuhan tidak membenci karena kita jatuh atau kita kalah atau kita sedang gagal. Tuhan kuatkan kita selalu untuk bangkit. Bahkan Tuhan mengerti setiap tetesan air mata yang kita nggak bisa jelaskan kepada siapapun. Tuhan peduli sekalipun hanya bahasa tetesan air mata.
Bahkan kepada Anda yang ketika berpikir atau ada di sekarang ini yang bisa berkata, saya sudah merasa tidak sanggup lagi. Cobalah bertahan. Cukup bertahan saja tanpa mengeluh. Karena mengeluh akan melemahkan imun dan harap Anda. Cukup kita bertahan saja tanpa mengeluh, maka engkau sudah berjuang saat ini lebih hebat dari hari kemarin. Dan ketika engkau coba bertahan tanpa mengeluh, engkau sudah menang dari pergumulan. Langkah awal engkau melihat jalan Tuhan. Karena kalau hari ini saudara yang dalam kesulitan, merasa gelap hidupnya, dalam sumur, jurang yang begitu beban, kesesakan, bertahanlah dan berharaplah. Karena engkau gak dibenci Tuhan, engkau dikasihinya. Hingga suatu hari nanti Anda akan melihat ke belakang, merenungkan dan mengingat kembali. Dan disitulah kita akan neteskan air mata bahagia. Karena sadar ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita melewati malam tergelap, jurang terdalam, kalau saudara, Bapak, Ibu mendengarkan renungan ini, engkau menangis, tidak perlu buru-buru untuk engkau mengusap air matamu itu. Kenapa? Nikmatilah air matamu. Karena waktu Tuhan sudah pulihkan kita, air mata itu gak pernah ada lagi. Yang ada hanya kebahagiaan. Kalau hari ini yang kau dengarkan renungan ini, yang kau menangis, bersyukurlah. Itu artinya kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk melihat jalan Tuhan, melihat pertolongannya. Dan itu artinya Tuhan masih bekerja dan belum selesai untuk Anda dan saya. Setiap yang terkasih, siapapun Anda hari ini, baik engkau fine atau sedang sakit, Anda tidak sendiri. Pastor Andy hadir menjadi sahabat doa bagi kita sekalian. Saya beri peluk dan cium untuk Anda sekalian, serta saya mendoakan kita semuanya. Hari ini kita semua mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada menyertai kita. Bahkan waktu perasaanmu merasa segala sesuatu
meninggalkanmu. Atau mungkin orang-orang yang terkasih, engkau merasa meninggalkanmu. Tuhan itu baik, bahwa selama-lamanya Tuhan setia, dan Tuhan tidak meninggalkan kita, sekalipun kita merasa orang-orang menjauh dari kita. Renungan ini saya percaya memberkati khususnya engkau yang sedang ada di titik terendah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Inna masyidirabu raba-raba isikinamu rikananaku ramahena sik ededeko rakamarahayana ini amasikira. Kalau dalam ucapan syukurmu sekarang ini engkau menuangkan air mata, engkau menangis, engkau menjerit, terseduh-seduh, biarkan terjadi. Stop menghakim diri Anda sendiri, dan tidak perlu terburu-buru. Engkau mau keluar dari situasi ini, karena bisa saja proses-proses ini tidak datang kembali ketika Tuhan sudah pulihkan dan kita belajar sesuatu dari proses hidup yang kita alami hari-hari ini. Tidak ada seorang pelaut yang handal dihasilkan dari air yang tenang. Tidak ada seorang juara mendapatkan piala tanpa sebuah pertandingan. Tidak ada pahlawan tanpa dia menang sebuah peperangan. Di mana engkau hari ini? Tuhan tahu. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan Yesus, sabda firman-Mu menguatkan setiap kami, menjadi terang dalam hati yang gelap, menjadi minyak yang menyalakan semangat kami untuk datang kepadamu, percaya dan menemukan kasih-Mu yang sanggup membawa kami naik ke atas gunung yang tinggi, menang dan menjadi saksi dan anak-Mu yang menjadi ahli waris surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman mulai memulihkan. Ucapan doa ini menguatkan kami, dan kami bersyukur atasnya. Saya berdoa bagi saudara pemirsa yang dengar firman Tuhan. Diberkatilah Anda. Masuk di hari yang baru, tubuhmu bugar, segar, pikiran Kristus, semua yang baik, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Betul sekali. Amin. Tuhan hadir sekalipun engkau ada di titik terendah atau sangat susah. Tuhan Yesus itu setia. Puji Tuhan. Senang sekali ya bisa membagi isi hati Tuhan saat ini. Dan saya akan mendoakan, memberkati air minum dan minyak Anda yang sudah menunggu, atau Anda yang ada air minum yang mau diberkati, bisa angkat seperti ini.
Puji Tuhan, puji syukur. Saya berdoa memberkati air minum dan minyak di tangan mereka, pemirsa, orang-orang percaya kepada kesembuhan ilahi. Diberkatilah air minum di tangan Anda, diberkatilah minyak ini dalam nama Yesus. Waktu airnya kau minum, sakitmu disembuhkan, kesembuhan ilahi mengalir. Waktu minyak ini engkau oleskan, kalau engkau sedang terbaring lemah, kuasa Tuhan akan membangunkan engkau. Dan kalau engkau berdosa, akui dosamu, dosamu akan diampuni. Dan Tuhan jadikan kita indah dalam karya kasih karunia-Nya. Mari silakan kita bisa minum. Setelah ini saya serahkan doa berkat. Anda yang mau kerja bisa masuk di hari yang baru. Yang masih ada waktu, saya akan bagikan ada beberapa kesaksian-kesaksian yang sudah saya terimakan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita minum bersama-sama dalam nama Yesus jadi berkat. Puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus karena air berkat ini kita semua boleh mendapatkan kesembuhan ilahi. Mari pemirsa yang terkasih, saya undang kita angkat dua tangan. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih setia, urapan kesembuhan, serta kuasa Tuhan yang menyertai Anda bangkit, bersinar, dan menjadi berkat. Sepanjang hari ini kita semua ada dalam proteksi perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami terima berkat ini dalam nama Yesus yang dimenteraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah, Tuhan tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan
Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selamat masuk di hari yang baru. Filipi 4:13, segala perkara kita sanggup, kita menang, kita dapat lewatin karena bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua dan janji sertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Ingat, hidup Anda dan saya itu berharga. Walaupun engkau sedang terpuruk, sekarang jatuh, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan setia, Dia penolong yang sangat baik. Tuhan Yesus tak pernah gagal, caranya selalu ajaib. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat kau tanggung, percayalah. Di dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Amin. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan itu baik. Kebaikannya sangat berharga. Sangat berarti. Selamat masuk di hari yang baru. Pribadi yang berharga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terberkati bisa bantu Pastor Andi untuk di-share ya link tautan ini, dan bantu di-follow, di-subscribe. Makasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kami hadir tiap pagi di jam yang sama, 6:05 WITA. Terima kasih. Keep pray, saling support di dalam doa sebagai sahabat doa. Semoga berkati semuanya. Dadah. Bless you. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya, dan isbay. Door. Oh Tuhan,
segala perkara. Buatlah kami menang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan itu, Tuhan Yesus setia banget. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ketika rame-rame Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dari semuanya. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tahu akan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh
gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.